Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Nah, apa kabarnya ya pada minggu hari ini? Sehat luar biasa. Harus sehat, luar biasa dan penuh sukacita. Gak terasa nih sudah 1 minggu berlalu, kita kembali lagi pada minggu hari ini. Kita mau mengadakan live streaming ibadah sekolah minggu HKBP Fajar pada hari ini Minggu 30 Mei 2021 yang akan ditemani oleh Kak Etin, Kak Ruth, Kak Hilda, Inang dia Sianturi. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah pada siap belum ya? harusnya sih udah siap. Harusnya sudah pada siap, tapi kita cek dulu ya Kak Ruth ya, Iya. kesiapan adik-adiknya. Kira-kira adik-adik sekolah minggunya sudah pada mandi belum ya? Sudah Sudah dong ya, sudah harus rapi, sudah harus ganteng dan cantik-cantik ya adik-adik sekolah minggu. Iya. Pastinya. Terus apalagi ya Kak yang harus kita persiapkan? Alkitabnya sudah di depan atau masih di mana-mana nih? Nah, Alkitabnya coba dicek dulu adik-adik sekolah minggu, sudah dipersiapkan belum? Jangan nanti pada saat kita mau membacakan ayat bulanan, pada saat mau mendengarkan khotbah, baru pada sibuk cari Alkitabnya. No. Nah, terus yang terakhir apa lagi ya Kak? Uang persembahannya. Iya, uang persembahannya juga harus dipersiapkan ya. Harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak boleh diremuk-remuk ya. Iya dong. Oke, kayaknya sudah pada siap nih Kak. Udah, Kita mau pada mulai siap. aja? Iya. Kita mulai aja. Kita mau dengar apa Kak? Kayaknya kita udah dipanggil sama Tuhan ini. Kita sudah dipanggil Untuk Tuhan ibadah. Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah dengar belum panggilan Tuhan Yesus? Kalau belum, kita nyanyikan dulu lagu pembuka kita. Dengar, dia panggil nama saya. Oke, yang di rumah nyanyinya dengan penuh sukacita ya. Iya, harus dong. Semuanya bangkit berdiri. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Harus lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami patut mengucap syukur dan terima kasih bagi-Mu ya Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti memberkati kami. Terima kasih Bapa buat sepanjang seminggu ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan dan kasih-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami bersama anak-anak sekolah minggu. Kami mengundang Engkau hadir dengan Roh Kudus-Mu, memulai acara ini.
bahkan mengakhirinya. Hadirlah Engkau Bapa, masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa Bapa untuk semua yang hadir pada saat ini. Mari Bapa berkati adik-adik sekolah minggu dan kami semua dengan kesehatan daripada-Mu. Kami rindu Tuhan supaya kami selalu sehat Tuhan, khususnya di situasi saat ini Tuhan, yang telah membuat kami takut dan khawatir pandemi COVID-19 Tuhan. Tetapi ajarkan kami Bapa lebih takut akan Engkau Tuhan, berseru kepada Engkau Bapa, merasakan kuasa-Mu dan kasih-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami. Pada saat ini Bapa, biarlah Engkau senantiasa Bapa mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga lagu puji-pujian yang akan kami sampaikan kepadamu boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bahkan hamba Tuhan yang akan menaburkan benih firman Tuhan nanti Tuhan, Engkau urapi Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh bertumbuh di hati kami dan adik-adik sekolah minggu, berakar, berbuah, bahkan menghasilkan. Terima kasih Bapa yang baik, hadirlah Engkau dengan kuasa-Mu memimpin acara kami ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Nah, kita sudah memulainya dengan doa. Sekarang kita kembali lagi mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu pujian, sayang, sayang, disayang. Siapa yang disayang Tuhan Yesus? Saya dong. Saya. Semuanya kita disayang Tuhan Yesus ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Iya, karena kita sudah disayang sama Tuhan, kita mau mendengarkan titah kita minggu ini. Oke, titah kita pada minggu ini diambil dari titah pertama dan maksudnya. Demikian bunyinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Ya Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan titah kita. Nah, kita kembali lagi nih, mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi, Tuhan cinta semua anak. Berarti Tuhan cinta semua anak sekolah minggu juga ya? Iya dong. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita ulang sekali lagi. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Iya, Tuhan cinta semua anak.
Tuhan cinta semua bangsa, Tuhan tidak pilih-pilih. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Baiklah adik-adik Anda di rumah, untuk ayat bulanan kita pada minggu ini masih tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebentar kita mau mendengarkan video buat teman-teman yang sudah mengirimkannya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Untuk minggu depan, ayat bulanan kita tertulis di 1 Korintus 3 ayat 5. Adik-adik boleh mengirimkannya dengan memakai bahasa Indonesia. Oke, kakak semua akan mengulangi kembali ayat bulanan kita. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan kita, Bukan karena perbuatan baik bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai di situ, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan ayat bulanan pada minggu ini. Kita mau angkat satu pujian lagi untuk menyambut khotbah kita pada minggu ini. Kita punya satu sahabat, ya kan Kak Etin? Punya dong. Yang selalu setia. Nah, Nggak siapa? pernah ninggalin kita ya Kak Nggak ya? pernah. Nah, untuk itu kita angkat pujian kita. Ada satu sobatku. Disiapkan hatinya, Alkitabnya, dan kita mau mendengarkan khotbah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan, karena kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada pagi minggu ini, kami boleh mengikuti pelayanan gereja-Mu melalui live streaming. Tuhan berkati kami, pelayan gereja-Mu juga guru-guru sekolah minggu. Dan adik-adik kami yang di rumah, berkati dan buka hati pikiran mereka untuk mendengarkan firman, supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami, sekarang buka Alkitabnya dari Markus pasal 10. Dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita sama-sama membaca. Kita mulai membaca. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sampai di situ firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman yang kita baca barusan pada hari Minggu ini memberitahukan bahwa Yesus adalah sahabat anak-anak. Dan di dalam berita hari ini yang kita baca dari firman Tuhan, Yesus adalah sahabat bagi anak-anak. Kalau Yesus mencintai anak-anak, bagaimana respon kita? Kita pasti merasa senang. Kita pasti bahagia. Karena siapapun yang menyayangi, siapapun yang mau menyambut kita menjadi sahabat, pasti kita bahagia. Itu makanya dikatakan lagu kita, Yesus cinta kepada anak-anak. Kalau Dia mencintai kita, kita harus mendekat. Bagaimana caranya untuk mendekat kepada Yesus? Harus rajin berdoa. Harus dia tertib, tidak rusuh, tidak nakal, tapi
sahabat Yesus harus menunjukkan kebaikan. Karena di dalam Yesus itu ada kebaikan. Berarti sahabatnya juga harus seperti dia. Maka dia mengatakan, jadilah seperti aku. Pengikut Kristus harus seperti Kristus. Sahabat Kristus juga harus seperti Kristus. Tidak cengeng, tidak mudah bersungut-sungut. Itu kalau sahabat Yesus. Dan dia tidak banyak alasan. Sahabat Yesus itu kalau pagi-pagi hari Minggu dia pasti cepat bangun. Karena mau bertemu dengan sahabat, karena mau bergabung dengan yang mengasihi, yang menyayangi. Siapa itu? Yesus. Tadi kakak-kakak sekolah minggu mengatakan namanya Yesus, namanya Yesus. Jadi nama Yesus yang mencintaiku, yang menyayangiku. Walaupun memang orang tua kita bapak, mama, sahabat, guru di sekolah, kakak sekolah minggu juga menyayangi kita, tapi jauh lebih sayang Yesus. Oleh karena itu jangan ada yang mengatakan dia malas bangun pagi hari Minggu. Apalagi situasi kita sekarang. Liburnya mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Liburnya walaupun ada pelajaran daring, tapi kita kan tetap di rumah. Kasih dong hari Minggu itu yang lebih baik. Kasih dong waktumu kalau hari Minggu itu yang terindah. Kenapa waktu hari-hari sebelum hari Minggu mulai dari hari Senin kita berpakaian rapi untuk daring, untuk belajar. Kenapa bertemu dengan Tuhan tidak rapi? Kalau Inang yakin, walaupun Inang tidak melihat kalian di rumah kalian masing-masing, pasti rapi. Duduk nyaman, tidak jalan ke sana kemarin, hidup laptop, hidup TV, hidup handphone. Dia melihat di sana ada guru sekolah minggu tapi dia jalan ke sana kemari. Dia tidak tertib. Tapi coba sahabat Yesus itu orangnya tertib. Duduk manis walaupun di rumah. Perhatikan, tontonlah gurumu. Ikutilah pelayanan gerejamu. HKBP Pajar. Harus kau bilang itu HKBP Pajar, yes. Guru sekolah minggu kami juga, yes. Karena semuanya guru dan anak sekolah minggunya sahabat siapa? Yesus. Sahabat Yesus itu tetap yang terbaik. Jadi kami yakin sahabat Yesus harus menelepon temannya. Apakah mereka sudah mengikuti pelayanan gereja live streaming? Telepon sahabatmu, telepon temanmu. Jangan ada satupun yang melupakan sekolah minggu. Karena dia selalu sayang, karena Yesus itu selalu peduli, karena Yesus itu selalu memberikan yang terbaik. Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik? Tadi Inang dengar dibilang guru sekolah minggu, apa yang sudah kau persiapkan? Pasti kamu jawab Alkitab, persembahan. Kalau Inang kan masuk di gereja, waktu kita di gereja selalu bilang tunjukkan persembahanmu. Jangan kasih persembahan yang buruk, jangan dilipat-lipat. Tapi usahakan persembahan yang terbaru. Itu tandanya sahabat Yesus. Supaya Tuhan Yesus
gembira melihat kita. Jadi sekarang Yesus melihat respon anak-anak. Di sini tadi sudah kita lihat ya, murid-murid Yesus marah. Mungkin apa yang dia pikirkan ketika melihat anak-anak dibawa orang? Wah, pasti yang dia bayangkan ribut. Pasti dia bayangkan jalan ke sana kemari. Ternyata Yesus mengatakan, oh jangan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan Yesus tahu membuat tangannya di kepala anak-anak dan memberkatinya. Kalau kita sudah menerima berkat dari Tuhan, pasti kita nyaman, pasti kita bahagia. Jadilah anak-anak yang berbahagia dan bernyanyilah memuji Tuhan. Seperti Kidung Jemaat 388 yang mengatakan, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Kalau Yesus mau memeluk kita, kita pasti nyaman dan kita pasti berbahagia. Berikanlah waktumu dan tetaplah berkomunikasi melalui doa dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan kita tetap sukacita untuk bersama Yesus yang mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sapaan firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, yang menyayangi kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menerjemahkan firman-Mu supaya mereka dapat mengerti dan melakukannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati setiap orang tua anak sekolah minggu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, supaya mereka juga berbahagia dan tetap panjang sabar untuk membimbing mendidik anak-anak, supaya mereka Tuhan berkembang sesuai dengan rancangan-Mu di dalam kehidupannya. Dan hari ini kami serahkan juga semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau Tuhan yang memberikan panjang umur, kesehatan dan sukacita selalu, supaya mereka selalu bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Terima doa kami ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Bibelfro. Nah, tadi kalau nggak salah itu ada dibilangnya kalau Yesus itu sahabatnya anak-anak. Nah, anak-anak itu akan selamat jika berada di dalam tangan-Nya Tuhan. Jadi, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Nah, apalagi sekarang di musim pandemi ini ya. Nah, tetap kita doakan semoga Tuhan yang ambil penyakit pandemi ini dibuangnya ke laut supaya kita bisa berkumpul lagi di gereja kita. Ya, adik-adik sekolah minggu. Oke, selanjutnya kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Ingat, persembahannya diberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jangan diremuk-remukan. Kita angkat pujian kita, selamat di tangan Yesus.
sekarang kebaktian kita tutup dengan doa bersama. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu mau mengingatkan kembali untuk ayat bulanan di minggu depan itu tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 5. Nah, untuk minggu depan karena minggu pertama kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi harus dihafal ya adik-adik sekolah minggu, dan 3 orang adik-adik sekolah minggu yang tercepat mengirimkan setelah ibadah ini selesai akan kita tayangkan di ibadah minggu depan. Nah, selanjutnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu mulai dari week 1 sampai week 13. Semoga apapun yang diharapkan dicita-citakan oleh adik-adik sekolah minggu biarlah menjadi berkat buat semua orang, dan tetap sehat, tetap semangat, dan bertambah sukacitanya. Terus ada lagi pesannya Kak Etin? Itu aja Kak. Kayaknya adik-adik sekolah minggu juga tetap harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker kalau keluar rumah, tetapi lebih baik kita di rumah aja ya. Oke. Ya, oke, sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun